Halo semuanya, Pak beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jitro Donia Minabelo dengan NIM 2013010012 dari Prodi Budidaya Perairan. Saya beserta teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang geokimia air danau Kelimutu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, lokasi Gunung Kelimutu. Gunung Kelimutu berada pada ketinggian 1640 meter atau 5377 kaki di atas permukaan laut, yang disebut juga Gunung Kelimutu. Merupakan gunung api stratus tipe A yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai 3 warna alami. Komposisi kimia air pada ketiga danau kawah tersebut mengandung air klorida dan asam sulfat yang memiliki TDS atau total dissolved solids, SN, ZN, dan PB yang relatif tinggi. Dan pada puncak terdapat 3 buah danau kawah yang sangat indah dengan warna air yang berbeda-beda. Yang pertama ada Danau Tiwunuamuri Koofai berwarna hijau muda berukuran 600 kali 380 meter persegi. Dan yang kedua ada Danau Tiu Atapolo berwarna merah kecoklatan berukuran 600 kali 380 meter persegi. Dan kawah yang terakhir atau yang ketiga yaitu Danau Kawah Tiu Atambuku berwarna kehitaman berukuran 850 kali 700 meter persegi. Demikian yang saya presentasikan. Saya akan mempersilakan saudari Novita untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Redemta Desiantriannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Jitro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan contoh air di lapangan yang dapat meliputi pengukuran temperatur air, pemeriksaan warna, bau, rasa, pengukuran debit air, dan pengukuran derajat keasaman atau pH air. Kemudian, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pengambilan contoh air yang diawali dengan penentuan titik lokasi. Kita masuk pada slide berikut. Pengambilan contoh di lapangan dapat dilakukan dengan yang pertama, titik lokasi pengambilan contoh mata air panas yang dipilih adalah titik keluarnya fumarola atau air panas yang dimiliki temperatur tinggi dan terhindar dari kontaminasi polutan dan air di sekitarnya. Lalu yang kedua, titik lokasi pengambilan contoh mata air dingin yang dipilih adalah titik keluarnya air dingin dan terhindar dari kontaminasi polutan dan air di sekitarnya. Lalu yang ketiga, titik lokasi pengambilan contoh air danau kawah yang dipilih adalah yang representatif terhindar dari kontaminasi polutan dan sekitarnya. Contohnya, air dimasukkan ke dalam botol plastik. Pada botol, contoh tersebut dicantumkan keterangan mengenai lokasi dan waktu pengambilan. Jadi jenis pengawet yang ditambahkan, misalnya seperti pH air dan temperatur air. Botol, contoh ditutup rapat kemudian dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan ke laboratorium. Kita masuk pada slide yang berikut. Jadi di sini ada hasil pemeriksaan air di lapangan dari tahun 2007 dan Juli tahun 2011. Seperti yang kita lihat, lokasi air dingin Toba
pada tahun 2007 memiliki temperatur air 29,5 derajat Celcius, pada tahun 2011 26,2 derajat Celcius, dan memiliki pH pada tahun 2007 2,12 dan tahun 2011 3,21. Air dingin Toba ini memiliki bau besi dan warna air jernih. Kedua, air panas Toba pada tahun 2007 memiliki temperatur air 43,0, pada tahun 2011 48,7, memiliki pH 3,04, itu pada tahun 2007, pada tahun 2011 2,5, memiliki bau H2S, warna air jernih. Lalu yang ketiga, air sungai Aimutu pada tahun 2007 memiliki temperatur air 20,9 derajat Celcius, pada tahun 2011 19,2 derajat Celcius, lalu memiliki pH pada tahun 2007 1,61, pada tahun 2011 2,33, tidak berbau, warna air jernih, dan lain-lain. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ella. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Novi. Yang berikutnya, metode analisis sampel di laboratorium. Analisis air di laboratorium meliputi unsur-unsur mayor seperti Na, Kli, Ca, Mg, Fe, NH4, As, HCO3, Cl, SO4, Bf, dan SiO2. Metode analisisnya menggunakan metode konvensional dan metode instrumen yang terdiri dari elektroanalisis atau pH-metri dan spektroanalisis dan fotometri nyala. Analisis ini dilakukan untuk tujuan untuk mengetahui komposisi kimia dari air dari Gunung Kelimutu. Yang di bawah yang berikutnya adalah keterangan data kimia air Danau Gunung Kelimutu. Kita bisa melihatnya melalui data ini. Baik, saya akan menyerahkan. Baik, yang berikutnya saya serahkan. Baik, saya akan melanjutkan membahas materi dari Saudari Ella. Berdasarkan komposisi kimia air pada 3 danau kawah yang berada di puncak Gunung Kelimutu memiliki TDS atau Total Dissolved Solids (CN) PB yang relatif tinggi. Danau Tiu Atapolo dan Danau Tiu Nuamori-Koufai nampak munculnya gelembung-gelembung dari dasar danau. Hal ini kemungkinan berasal dari aktivitas fumarola di dasar danau yang juga didukung oleh data kimia yang menunjukkan tingginya pelarutan gas CO2 dalam air. Air danau mengandung gas-gas asam seperti CO2 dan H2S yang menghasilkan H2SO4 menyebabkan air bersifat asam. Indikasi air danau tersebut jenuh sulfur ditunjukkan dengan keberadaan belerang merica yang mengambang di permukaan air danau. Danau Tiu Atapolo berwarna merah, kemungkinan jenuh oksidasi besi yang membentuk senyawa ferrihidroksida FeOH3 berupa koloid di dalam air danau dan residu di dasar danau. Sementara Danau Tiu Nuamori-Koufai berwarna hijau muda di mana ion besi bereaksi
dengan sulfat membentuk endapan ferosulfat atau FeSO4, juga diperkirakan menjadi jenuh dengan kandungan mineral Cu dan As. Danau Tiu Atambupu berwarna kehitaman diduga refleksi warna dari tumbuh-tumbuhan lumut yang tumbuh di dasar danau dan juga pohon pinus yang berada di sekitarnya. Perubahan warna air danau Gunung Kelimutu sebagai gunung api yang masih aktif merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam membentuk status gunung api. Selanjutnya, di puncak Gunung Kelimutu terdapat 3 buah danau kawah yang sangat indah yang berwarna berbeda. Danau Tiu Nuamurikofai berwarna hijau memiliki pH 0,97. Danau Tiu Atapolo berwarna hijau tua memiliki pH 1,95 dan Danau Tiu Atambupu berwarna kehitaman memiliki pH 2,92. Perbedaan pH dan warna dari ketiga danau disebabkan oleh komposisi kimia yang berbeda. Danau Tiu Nuamurikofai yang airnya mengalir ke sungai Aemutu di dusun Waturaka menunjukkan konsentrasi Na, K, Cl, SO4, Fe, dan SiO2 pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2007. Namun konsentrasi kimia air Danau Tiu Atapolo, Danau Tiu Atambupu, dan air di sekitarnya mengalami penurunan. Meningkatnya konsentrasi kimia dalam air Danau Kawah Tiu Nuamurikofai kemungkinan akibat adanya proses interaksi antara batuan gunung api dengan air danau kawah bersifat asam yang menyebabkan terjadinya pelarutan atau leaching dari unsur kimia dalam batuan gunung api. Sekian dari hasil presentasi kami, terima kasih.